Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi keempat, yaitu ketepatan mengkategorikan statistik inferensial, yang mana anggota kami yang terdiri dari Anissa Farahdiba, saya sendiri, Fitria Rahmah, Ida Rahmawati, Munaya At-Taibah, Nadia, Nur Hidayah, Ripka Simanjuntak, dan Tiara Saufanizma. Saya akan membacakan yaitu yang pertama latar belakang. Statistika berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Hal ini dikarenakan pada mulanya statistik hanya digunakan untuk menggambar keadaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan saja seperti perhitungan banyaknya penduduk, pembayaran pajak, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah yang mengumpulkan pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima. Berikutnya ada pengertian statistika inferensial. Paradigma penelitian kuantitatif berperan penting dalam dunia penelitian sosial humaniora, khususnya psikologi dan pendidikan. Oleh karena itu, konsep dan aplikasi analisis data penelitian kuantitatif perlu dipelajari lebih jauh oleh berbagai pihak yang berkecimpung dalam penelitian psikologi dan pendidikan. Konsep dan aplikasi analisis data penelitian kuantitatif sangat berkaitan erat dengan ilmu statistika. Statistika inferensial merupakan salah satu ilmu statistika yang bertujuan untuk melakukan estimasi parameter dan menguji hipotesis suatu penelitian dalam rangka penarikan kesimpulan dan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Fitria Rahmah dengan NIM 1910123220027. Saya ingin melanjutkan materi yaitu tentang aspek statistik inferensial. Yang pertama ada pendugaan parameter. Masalah yang penting dalam statistik inferensial adalah cara menduga parameter populasi yang pada umumnya tidak diketahui dari hasil statistik sampel. Pada kondisi seperti ini, kita tidak berpretensi untuk dapat menduga nilai parameter secara tepat dan pasti. Harapan kita adalah diperoleh gambaran tentang batas interval di manakah nilai parameter itu berada. Contoh real pendugaan parameter yaitu parameter yang tidak diketahui dan tidak akan diduga adalah rata-rata berat badan mahasiswa UNES. Tingkat probabilitas bagi pendugaan ditentukan sebesar 95%. Satu unit sampel yang merupakan hasil pengukuran berat badan 1000 mahasiswa UNES menghasilkan statistik sampel rata-rata batas keyakinan bawah dan atas antara 45 kg dan 70 kg. Dalam jangka panjang, pendugaan di atas mempunyai probabilitas benar sekitar 95%. Atas dasar keseluruhan kasus pendugaan, hal ini didasarkan atas tingkat probabilitas sebesar 95%. Dengan demikian, probabilitas nilai diduga parameter yang terletak di luar kedua nilai batas adalah 5%. Kemudian yang kedua ada pengujian hipotesis. Dalam menyusun kajian pustaka dan landasan teori, lazimnya diakhiri dengan rumusan hipotesis. Hipotesis dapat diuji dengan jalan membandingkan hasil teoritisnya dengan hasil sampel yang bersifat empirik. Jika hipotesis di atas ternyata tidak sesuai dengan data empirisnya, maka harus ditolak keabsahannya. Jika proses pengumpulan data sampel dilakukan secara sangat baik, penolakan atau penerimaan hipotesis di atas dapat menggunakan prosedur pengujian hipotesis secara statistik. Prinsip uji hipotesis adalah melakukan perbandingan antara nilai sampel atau data hasil penelitian dengan nilai hipotesis atau nilai populasi yang diajukan. Peluang untuk diterima dan ditolaknya suatu hipotesis tergantung pada besar kecilnya perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis. Makin besar perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis, maka akan makin besar peluang untuk menolak hipotesis.
Lalu dalam pengujian, jika kesimpulannya menerima hipotesis, bukan berarti bahwa kita telah membuktikan hipotesis tersebut benar, karena benar atau tidaknya suatu hipotesis hanya dapat dibuktikan dengan mengadakan observasi pada seluruh populasi, dan hal ini sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, menerima hipotesis sesungguhnya memiliki makna bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis. Dengan kata lain, hipotesis gagal ditolak. Kemudian yang ketiga, ada hubungan antara pendugaan dan pengujian hipotesis. Secara fungsional, tujuan pendugaan tentang parameter populasi berbeda dari pengujian hipotesis. Tujuan pendugaan parameter adalah menyajikan hasil pendugaan tentang nilai parameter populasi yang didasarkan pada data sampel. Sebaliknya, pengujian hipotesis bertujuan guna menentukan pilihan terhadap tindakan-tindakan alternatif dalam masalah pengambilan keputusan secara statistis yang didasarkan pada hasil sampel. Hubungan antara pengujian hipotesis dan pengambilan keputusan ini merupakan aplikasi teori statistik yang paling penting di bidang ekonomi. Meskipun demikian, hubungan antara pendugaan parameter dan pengujian hipotesis sudah jelas erat sekali. Kesalahan menduga nilai parameter karena terletak di luar kedua batas keyakinan sebetulnya sama dengan kesalahan menolak hipotesis benar. Menguji hipotesis yang menyatakan bahwa suatu parameter memiliki nilai tertentu umumnya sama dengan menghitung interval keyakinan bagi parameter yang bersangkutan. Jika nilai yang dispesifikkan bagi hipotesisnya ternyata terdapat dalam interval keyakinan, seharusnya hipotesisnya diterima. Sebaliknya, jika terdapat di luar interval keyakinan, hipotesisnya seharusnya ditolak. Prosedur pendugaan dengan sendirinya dapat merupakan pengujian hipotesis dalam arti nilai duganya dapat dianggap sebagai hipotesis. Kedua masalah tersebut dapat diuraikan secara terpisah karena pendugaan berhubungan hanya dengan parameter populasi, sedangkan pengujian hipotesis tidak demikian. Selain itu, dalam banyak hal, hipotesis alternatif memiliki peranan yang sangat penting dalam pengujian hipotesis. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep statistik inferensial. Konsep utama statistik inferensial adalah bekerja berdasarkan satu data sampel dan kemudian diputuskan apakah hasil analisis dapat digeneralisasikan pada populasi atau tidak. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean self-regulated learning secara signifikan antara mahasiswa kependidikan dan dengan mahasiswa non-kependidikan. Tahap pertama yang akan dilakukan peneliti tersebut adalah memilih sampel, misalnya 200 mahasiswa pendidikan dan non-pendidikan yang sesuai dengan penelitiannya. Lalu, data yang peneliti dapatkan diolah dan dianalisis menggunakan uji statistik yang sesuai. Hasil analisis data tersebut kemudian digeneralisasikan pada populasi keseluruhan mahasiswa sesuai dengan hasil hipotesis dugaan penelitian. Statistik inferensial merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya statistik deskriptif. Tahapan yang membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, statistik inferensial adalah metode-metode yang digunakan untuk membuat keputusan tentang karakteristik populasi berdasarkan suatu sampel. Yang kedua, mengacu pada definisi statistik yang meliputi tata cara menganalisis dan menginterpretasikan data angka. Yang ketiga, metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada penarikan kesimpulan tentang seluruh gugus data induknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Ataibah, NIM 191013220018 yang akan menjelaskan tentang cara mengolah data statistik inferensial. Nah, untuk mengolah data penelitian menjadi kesimpulan, statistika inferensial ini terbagi menjadi dua metode pengolahan, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik ini adalah suatu metode pengambilan kesimpulan statistik yang didasarkan pada asumsi-asumsi atau ciri-ciri yang berlaku pada suatu populasi atau parameter.
Berbeda dengan statistik non-parametrik, di mana metode pengambilan kesimpulan tidak berdasarkan asumsi atau ciri suatu populasi atau non-parameter. Statistika parametrik memiliki asumsi parameter seperti sebaran data yang membentuk kurva normal, memiliki linearitas antar variabel atau memiliki homogenitas, dan lainnya yang sesuai dengan asumsi masing-masing metode pengujian yang digunakan. Metode parametrik ini adalah metode yang dapat dikatakan ideal untuk digunakan dalam sebuah penelitian kuantitatif. Statistika non-parametrik bisa dikatakan biasanya dalam suatu penelitian kita menemukan berbagai jenis problem atau masalah. Baik itu tidak ada linearitas antar variabel maupun jenis data yang kita gunakan berjenis kategori atau nominal dan ordinal, serta data yang tidak memenuhi homogenitas. Penggunaan parametrik menjadi sesuatu yang tidak mungkin akibat salah satu atau beberapa dari asumsi tidak terpenuhi. Sehingga non-parametrik menjadi suatu solusi alternatif untuk menjawab hipotesis atau dugaan dari suatu penelitian. Selain itu, non-parametrik juga digunakan untuk penelitian dengan jumlah sampel di bawah 30 orang. Jumlah sampel yang terlalu kecil akan menyebabkan penyebaran data tidak normal. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik. Di dalam statistik parametrik, jenis datanya interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametrik ada nominal dan ordinal. Yang kedua ada data berdistribusi normal. Di dalam statistik parametrik harus berbentuk kurva normal, sedangkan statistik non-parametrik itu tidak perlu. Di dalam statistik parametrik yang terakhir ada asumsi parametrik, yang dimana harus terpenuhi sesuai dengan asumsi masing-masing pengujian, sedangkan di dalam statistik non-parametrik tidak perlu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai populasi dan sampel. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu, populasi itu merupakan subjek penelitian yang akan dilakukan. Nah, misalnya penelitian itu tentang motivasi belajar siswa di Banjarmasin. Nah, maka populasi penelitian tersebut adalah untuk seluruh siswa di SD wilayah Banjarmasin. Seperti itu. Lalu, nah, seperti itu kan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data motivasi belajar secara keseluruhan. Nah, selain membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang banyak pula, cara ini juga tidak efektif biasanya. Maka dari itu, diambillah sejumlah individu atau siswa di SD untuk dijadikan sampel seperti itu. Nah, yang diharapkan nantinya dapat diperoleh dari populasi itu adalah sampel representatif dan mencerminkan ciri-ciri populasinya seperti itu. Dengan demikian, kesimpulan yang akan diambil berdasarkan kondisi sampel itu sesuai dengan kondisi populasinya seperti itu. Lalu penarikan kesimpulan dalam penelitian yang dimaksudkan itu untuk merealisasikan hasil analisis yang diperoleh pada suatu sampel kepada populasinya seperti itu. Nah, dengan kata lain, kondisi yang akan tergambar dari suatu sampel itu juga akan menjadi gambaran pada suatu kondisi populasinya. Nah, syarat utamanya agar dapat dilakukan generalisasi itu adalah pengambilan sampel yang representatif dengan menggunakan teknik sampling yang sesuai. Lalu sampel yang tidak representatif itu tidak dapat digunakan dasar pengambilan kesimpulan kondisi terhadap populasinya. Lalu kesimpulan yang akan diambil itu hanya yang berlaku untuk sampel itu sendiri. Nah, sebaiknya peneliti di sini lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan sampel dalam populasi. Nah, karena bisa saja terjadi sampel penelitian yang tidak representatif
tapi hasil penelitiannya digenerasikan pada populasinya. Hal tersebut dapat menyesatkan pihak lain, seperti itu. Lalu sampel penelitian yang representatif itu memiliki daya generalisasi yang tinggi, sehingga penelitian yang akan dilakukan itu dapat dikatakan baik dan memiliki kualitas yang tinggi, seperti itu. Nah, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 19.10123220006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data dengan statistik inferensial. Nah, yang kedua ada sampling. Sampling ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Di sini saya akan menjelaskan bagian probability sampling. Nah, probability sampling merupakan suatu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Terdiri dari 4 jenis teknik sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Nah, simple random sampling merupakan teknik penentuan sampel dari populasi secara sederhana, yaitu secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Dalam hal ini, populasi diasumsikan homogen. Nah, yang kedua ada proportionate stratified random. Teknik ini digunakan bila anggota populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jumlah sampel yang diambil meliputi strata yang ada pada populasi tersebut. Selanjutnya ada disproportionate stratified random. Teknik ini untuk menentukan jumlah sampel jika ternyata populasi berstrata, tetapi kurang proporsional. Biasanya strata tertentu yang jumlah anggotanya sedikit, maka semua anggota strata tersebut akan dijadikan sebagai sampel. Yang keempat ada cluster sampling. Teknik sampling ini digunakan jika sumber data sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana yang akan menjadi sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Teknik sampling area ini seiring dilakukan melalui 2 tahap. Yang tahap pertama menentukan sampel area atau daerah. Kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait probability sampling. Salah hilafnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ripka Simanjuntak dengan NIM 19101232200005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Dalam non-probability sampling ini terdapat 6 jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama, ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, seperti populasi terdiri dari 80 anggota, maka setiap anggota diberi nomor 1 sampai 80. Yang kedua, ada sampling kuota. Sampling kuota merupakan teknik sampling yang menentukan jumlah anggota sampel berdasarkan jumlah kuota tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Contohnya, jika kuota yang ditentukan adalah 100 sampel, maka peneliti atau pengumpul data penelitian harus sampai pada jumlah sampel tersebut. Yang ketiga, ada sampling insidental. Teknik sampling insidental adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan suatu kebetulan atau insidental, yaitu siapa saja anggota populasi yang kebetulan ditemui peneliti atau pengumpul data, maka anggota populasi tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian.
Yang keempat, ada sampling purposive. Sampling purposive ini adalah penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya pada penelitian tentang kebijakan pendidikan, maka sampel yang digunakan adalah orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Yang kelima, ada sampling jenuh. Teknik sampling ini digunakan jika jumlah anggota populasi tergolong sedikit, sehingga semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Yang keenam, ada snowball sampling. Teknik sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang pada awalnya berjumlah sedikit, tetapi kemudian semakin bertambah. Demikian selanjutnya sampai jumlah tertentu dianggap memadai oleh peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sofandisma dengan NIM 1910-1233-20007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis data. Jadi, data yang digunakan dalam statistika adalah data kuantitatif. Jika data berasal dari data kualitatif, maka harus dikuantifikasi terlebih dahulu. Dalam konteks analisis data, penelitian kuantitatif, maka harus diketahui terlebih dahulu jenis data kuantitatif yang digunakan. Secara garis besar, data tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama kualitatif, dan yang kedua ada kuantitatif. Jadi, data kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikuantifikasi. Misalnya, jawaban pada suatu instrumen penelitian adalah sangat setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat tidak setuju. Bentuk data itu adalah kualitatif dan selanjutnya dikuantifikasi menjadi sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, serta sangat tidak setuju dengan skor 1. Pemberian angka yang sesuai tergantung pada jenis pernyataan yang digunakan. Setelah itu, data kuantitatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskrit atau nominal atau kategori dan data kontinum. Jadi, data diskrit atau nominal ini adalah data yang merupakan lambang atau simbol dari suatu kategori. Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari suatu proses pengukuran menggunakan instrumen tertentu. Penggolongan data kontinum adalah data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa statistika bekerja dengan angka numerik atau bilangan, baik yang berupa bilangan kategorik maupun kontinum, dengan menggunakan pendekatan matematika sebagai dasar perhitungan dan analisisnya. Statistika inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau contoh atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. Konsep dan aplikasi analisis data penelitian kuantitatif sangat berkaitan erat dengan ilmu statistika. Salah satu ilmu statistika yang bertujuan untuk menggunakan estimasi parameter dan menguji hipotesis suatu penelitian dalam rangka penarikan kesimpulan dalam penelitian disebut statistika inferensial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.